Halo teman-teman, selamat datang di video acara Visibility Study Praktikum Industri Ternak Potong tahun 2026. Di acara kali ini kita akan membahas mengenai analisis suatu proyek peternakan komoditas domba dengan bangsa DET. Oke teman-teman, kita masuk di sheet lahan, di mana di sheet ini kita akan membahas mengenai perencanaan area peternakan pada komoditas domba. Setelah ini teman-teman akan mengisi bagian-bagian yang kosong. Yang pertama itu ada bagian luas dari kandang fattening. Teman-teman bisa mengisikan sama dengan, kemudian panjang dikali dengan lebar. Kemudian teman-teman bisa mengklikkan Ctrl Shift Enter. Untuk kandang breeding masih sama, rumusnya sama dengan, kemudian panjang dikali dengan lebar. Kemudian Ctrl Shift Enter. Untuk floor space dari kandang fattening sendiri, teman-teman bisa mengisikan sama dengan, kemudian luas dari kandang fattening dibagi dengan jumlah ternak, yaitu untuk kandang fattening 1 ekor. Kemudian Ctrl Shift Enter. Untuk yang breeding, teman-teman juga masih sama, rumusnya sama dengan luas dari kandang breeding dibagi dengan jumlah dari ternaknya itu sendiri, yaitu 3 ekor. Ctrl Shift Enter. Oke. Setelah ini teman-teman akan memasuki pada perhitungan sumber daya. Itu ada luas area peternakan yang mencakup lahan hijauan, kemudian luas fasilitas kandang dan juga luas kandang. Untuk lahan hijauan sendiri, teman-teman bisa mengisikan dengan rumus sama dengan, kemudian persentase dari lahan hijauan dikali dengan luas area peternakan. Kemudian klik Ctrl Shift Enter. Setelah itu teman-teman bisa mengisikan luas fasilitas kandang. Rumusnya sama dengan, kemudian persentase dari luas fasilitas kandang dikali dengan luas area peternakan. Ctrl Shift Enter. Setelah itu, teman-teman masih bisa mengisikan dengan rumus yang sama pada bagian luas kandang, yaitu sama dengan persentase dari luas kandang dikali dengan luas area peternakan. Ctrl Shift Enter. Setelah ini teman-teman akan mengisikan pada bagian kandang yang berisi luas kandang breeding dan juga luas kandang fattening. Untuk luas kandang breeding, teman-teman bisa mengisikan sama dengan, kemudian persentase kandang ternak breeding dikali dengan luas kandang. Kemudian klik Ctrl Shift Enter. Setelah itu teman-teman bisa mengisikan luas kandang fattening dengan rumus sama dengan persentase kandang ternak fattening dikali dengan luas kandang. Kemudian klik Ctrl Shift Enter. Kemudian untuk luas kandang umbaran, teman-teman bisa mengisikan sama dengan, kemudian dilingkan pada jumlah pejantan pada data, yaitu 10, kemudian ditambah dengan jumlah indukan, yaitu 100, dikali dengan floor space dari breeding. Bisa kembali ke lahan, kemudian floor space dari breeding. Kemudian teman-teman bisa mengklikkan Ctrl Shift Enter. Setelah itu untuk luas kandang pembesaran, teman-teman bisa mengurangkan dari luas kandang breeding dengan rumus sama dengan dikurangi dengan luas kandang umbaran. Setelah itu teman-teman bisa mengklikkan Ctrl Shift Enter. Untuk selanjutnya kita akan mengisi bagian kapasitas dari ternak breeding dan juga ternak fattening. Untuk kapasitas dari ternak breeding itu sendiri, teman-teman bisa mengisikan dengan rumus sama dengan, kemudian round down. Setelah itu teman-teman mengisikan luas kandang breeding
dibagi dengan luas floor space dari breeding. Jangan lupa tutup kurung, kemudian Ctrl Shift Enter. Setelah itu teman-teman bisa mengisikan juga pada ternak fattening dengan rumus sama dengan, kemudian round down, kemudian luas kandang fattening dibagi dengan floor space fattening. Jangan lupa tutup kurung, klik Ctrl Shift Enter. Untuk total kapasitas teman-teman bisa mengklik sama dengan, kemudian sum, dan memasukkan pada ternak breeding serta ternak fattening. Tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Kemudian untuk daya tampung berdasarkan hijauan, teman-teman bisa melingkan di sheet hijauan dengan rumus sama dengan pada bagian total ternak per hari. Kemudian Ctrl Shift Enter. Nah, di sini teman-teman bisa melihat daya tampung berdasarkan hijauan ini masih kosong karena kita akan mengisikan nanti setelah pembahasan di sheet lahan. Kemudian teman-teman pada bagian fasilitas kandang, ini ada feed bank dan water bank, serta feed ali, kemudian gudang pakan, tempat chopper, mes karyawan, kantor, dan WC, serta parkiran, itu sudah diberikan datanya oleh asisten. Jadi teman-teman hanya menghitung bagian totalnya saja. Dengan rumus sama dengan sum, kemudian menjumlahkan dari semua fasilitas kandang, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Oke, selanjutnya teman-teman akan mengisikan bagian acuan proyeksi biaya kebutuhan pembuatan kandang. Nah, di sini juga untuk biaya-biayanya dan fasilitas apa saja yang akan dibuat itu sudah diisikan oleh asisten. Jadi teman-teman hanya mencermati dan juga bisa menghitung pada total biaya keseluruhan. Untuk total biaya keseluruhan, teman-teman bisa memasukkan dengan rumus sama dengan sum, kemudian bisa menjumlahkan dari bagian atas sampai dengan ke bawah. Oke, jangan lupa tutup kurung, kemudian klik Ctrl Shift Enter. Oke, setelah itu teman-teman akan memasuki pada sheet hijauan. Nah, sheet hijauan ini teman-teman akan melakukan perhitungan pengeluaran hijauan. Untuk hijauan sendiri kita menggunakan rumput gajah. Kemudian untuk produksi per meternya sendiri itu sebesar 18,5 kg per meter persegi. Kemudian untuk masa panen itu sepanjang 60 hari. Kemudian untuk jumlah pemanenan dan seterusnya itu kan masih kosong. Nah, teman-teman bisa mengisikan pada jumlah pemanenan per tahun dengan rumus sama dengan, kemudian round down, kemudian jumlah hari dalam setahun yaitu 365 hari dibagi dengan masa panen yaitu 60 hari. Jangan lupa tutup kurung dan klik Ctrl Shift Enter. Setelah itu jumlah petak teman-teman bisa memasukkan dengan rumus sama dengan masa panen yaitu 60 hari ditambah dengan 1. Kemudian Ctrl Shift Enter. Kemudian teman-teman akan mengisikan pada bagian luas per petak dengan rumus sama dengan round down, kemudian luas lahan dibagi dengan jumlah petak. Jangan lupa tutup kurung, kemudian klik Ctrl Shift Enter. Setelah itu produksi per petak, teman-teman bisa mengisikan sama dengan luas per petak dikali dengan produksi per meter. Kemudian Ctrl Shift Enter. Setelah itu teman-teman bisa mengisikan pada bagian produksi total
per siklus dengan rumus sama dengan produksi per petak dikali dengan tutup buka kurung jumlah petak dikurangi 1. Kemudian jangan lupa untuk tutup kurung, kemudian klik Ctrl Shift Enter. Kemudian untuk produksi per tahun, teman-teman bisa memasukkan dengan rumus sama dengan produksi total per siklus dikali dengan jumlah pemanenan selama 1 tahun. Kemudian Ctrl Shift Enter. Setelah itu untuk kebutuhan per petak ini sudah terisi dengan 2,5 kg per ekor per hari. Teman-teman bisa mengisikan pada bagian bawahnya, yaitu total ternak per tahun. Untuk total ternak per tahun, ini teman-teman bisa mengisikan dengan rumus sama dengan produksi per tahun dibagi dengan kebutuhan ternak, yaitu 2,5 kg per ekor per hari. Kemudian klik Ctrl Shift Enter. Setelah itu teman-teman mengisikan total ternak per hari dengan rumus sama dengan round down kurung buka total ternak per tahun dibagi dengan 365 hari. Kemudian tutup kurung, klik Ctrl Shift Enter. Setelah itu untuk jarak tanam itu juga sudah terisi sebesar 1 meter persegi. Kemudian untuk kebutuhan bibit, teman-teman bisa mengisikan dengan sama dengan kemudian luas lahan pada bagian sisi sebelah sini dikali dengan 4. Kemudian ketik Ctrl Shift Enter. Setelah itu teman-teman bisa mengisikan pada bagian total biaya beli bibit, yang mana teman-teman bisa mengalihkan pada harga per batang dikali dengan kebutuhan bibit itu sendiri. Kemudian ketik Ctrl Shift Enter. Setelah itu teman-teman akan memasuki pada bagian pemupukan. Nah, di bagian pemupukan ini teman-teman akan menggunakan pupuk feses sapi, yang mana dengan luas lahan sebesar 3.981 meter persegi. Untuk lama proyeknya teman-teman bisa mengisikan dengan melingkan di bagian sheet data sama dengan, kemudian teman-teman bisa buka di bagian sheet data dan teman-teman bisa ambil pada bagian lama proyek dalam hari. Kemudian klik Enter. Setelah itu untuk lama siklus hijauan ini juga sudah terisi sepanjang 60 hari untuk lama siklus hijauan. Bagian jumlah pemupukan dengan rumus sama dengan kemudian roundup, kemudian lama siklus proyek dibagi dengan lama siklus hijauan, kemudian tutup kurung, kemudian klik Ctrl Shift Enter. Setelah itu teman-teman bisa mengisikan pada kebutuhan pupuk per pemupukan. Ini karena kebutuhan pupuk dalam 1 kilo dalam meter persegi itu sebanyak 1 kilogram, maka teman-teman dapat mengisikan pada bagian kebutuhan pupuk per pemupukan atau dalam sekali pemupukan dengan rumus sama dengan luas lahan dikali dengan kebutuhan pupuk per meter. Kemudian klik Ctrl Shift Enter. Setelah itu teman-teman juga
mengisikan pada bagian kebutuhan pupuk selama proyek dengan rumus sama dengan kebutuhan pupuk per pemupukan dikali dengan jumlah pemupukan. Kemudian klik Ctrl Shift Enter. Setelah itu untuk total biaya pemupukan, teman-teman bisa memasukkan rumus sama dengan kebutuhan pupuk selama proyek dikali dengan harga per kilogram pupuk, yaitu Rp200. Kemudian klik Ctrl Shift Enter. Selanjutnya, teman-teman akan melanjutkan mengisi pada bagian gaji per bulannya yang akan dikeluarkan untuk menggaji beberapa pekerja. Yang pertama ada kepala kandang, kemudian supervisor lapangan, pekerja kandang 1 sebagai senior, kemudian pekerja kandang 2, dan juga yang terakhir adalah pekerja umum atau keamanan. Di sheet ini teman-teman juga sudah diisikan mengenai gaji tiap orang per bulannya dan juga job desk dari masing-masing pekerjanya. Jadi teman-teman hanya mengisikan pada bagian total gaji per bulan untuk keseluruhan pekerja dengan memasukkan rumus sama dengan kemudian sum dan juga menambahkan di semua gaji orang per bulan, tutup kurung, kemudian klik Ctrl Shift Enter. Oke, memasuki pada sheet konsentrat. Untuk sheet ini kita akan menghitung mengenai kebutuhan pakan, terutama untuk konsentrat. Nah, di bagian pakan ini teman-teman terdapat 3 golongan pakan, yaitu untuk induk dan pejantan, kemudian untuk grower dan calon induk, dan juga yang terakhir adalah kelompok untuk fattener. Dari ketiga kelompok ini yang membedakan yaitu mengenai jumlah dalam pemberiannya, baik konsentrat maupun rumput gajah. Kemudian teman-teman untuk mengetahui konsumsi BK-nya dengan rumus persentase dari kandungan BK dan PK-nya ini dikali dengan jumlah konsumsi dari setiap pakan seperti rumput gajah dan juga konsentrat. Setelah itu untuk biaya sendiri teman-teman bisa memasukkan rumus dengan mengalihkan pada bagian harga dan juga jumlah yang dikonsumsi. Setelah itu teman-teman bisa menjumlahkan mengenai biaya yang digunakan untuk setiap kelompok di bagian sini. Kemudian teman-teman juga bisa menghitung konsumsi BK dan juga PK dari setiap kelompok. Sekian video panduan Feasibility Study bagian 1. Sampai jumpa di video berikutnya.